Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih ingin membahas ya untuk request teman-teman saham untuk dianalisa dari tanggal 7 sampai 13 Januari 2024. Buat teman-teman yang mau request saham bisa isi form Google di deskripsi atau pin komen ya. Untuk periode 7 sampai 13 saya sudah membahas totalnya 5 saham dan hari ini saya mau membahas satu saham lagi yaitu Emior ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum kebagian silahkan bisa isi lagi ya teman-teman ya. Supaya masuk di request 14 sampai 20 ya. Oke, hari ini tanggal 21 sebenarnya teman-teman ya. Tanggal 21 ini saya membuat materinya kemarin, tapi kemarin tidak sempat untuk record. Ya, ini per tanggal Emior ya, Pak Mayora Indah per tanggal 19 Januari hari Jumat karena Sabtu libur itu harganya 2.400. Ya, seperti biasa nanti kita akan membahas saham Emior ini dari 5 parameter ya, dari kinerja harga sahamnya, dari IPO hingga 10 tahun terakhir, kemudian dari fundamental kita cukup lumayan banyak ya, profil company, kinerja, valuasi, dividen dan kesehatan finansial. Dari seasonality kita hanya bahas dari 10 tahun terakhir, biasanya saham ini naik atau turun di bulan apa saja. Kemudian ini cukup banyak lagi dari bandarmologi ya, struktur sahamnya seperti apa, peran investor asing di saham ini, kepemilikan retail, perpindahan suku saham 1 tahun terakhir, dan pola saham month to date-nya seperti apa. Dan terakhir kita akan bahas teknikal ya, hanya untuk merepresentasikan kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, Emior ini sudah listing di bursa cukup lama ya, tahun 90 dengan IPO price-nya 9.300. Ya, ini stock split 2 kali, ada beberapa bonus saham ya teman-teman ya, namun saya nggak hitung. Stock split 1/2 tahun 95, kemudian stock split 1/25. Ya, jadi kalau teman-teman beli pada saat IPO dan didiemin saja sampai hari ini itu harganya asetnya teman-teman sudah naik menjadi 1.290% atau naik 12 kali lipat. Nah, untuk performance harga sahamnya sendiri kalau kita lihat untuk 10 tahun jangka panjang ini naiknya besar ya, namun dari 5 tahun terakhir ini memang sedang cenderung nggak kemana-mana, bahkan minus sedikit teman-teman ya. Jadi ini 10 tahun tinggi, kemudian dia turun, lagi turun teman-teman ya. Untuk tahun 2024 sendiri masih minus 3,61%. Harga tertingginya setahun terakhir pernah di 2.900 dan terendahnya di 2.280. Ya, jadi harga saat ini ya masih lebih mendekati harga terendah setahun terakhir, teman-teman ya. Ini untuk profil company-nya ya, Mayora Indah Tbk. Ini situsnya adalah mayoraindah.co.id. Belum, tidak tahu kenapa tidak tertulis di IDX ya. Dia subindustrinya makanan olahan ya, industri makanan ringan, bidang usahanya. Ini struktur perusahaannya Mayora Indah ini di sini teman-teman ya. Ini adalah pemilik-pemiliknya, masyarakat hanya 15,69%. Kemudian dia memiliki 6 anak usaha teman-teman ya, yang dimana semuanya ya sama bergerak di bidang makanan tadi teman-teman ya, pengolahan makanan. Nah, ini adalah produk-produknya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pergi ke minimarket, ke warung kelontong, ke supermarket, pastinya nggak asing dengan produk-produk ini ya teman-teman ya. Saya nggak akan bahas lebih dalam. Dan kemudian ini adalah pabrik ya. Pabrik di akhir tahun 2022 teman-teman ya. Pabrik dia punya 12 pabrik ya. Ada di 2 negara. Yang satu 11 ada di Indonesia, kebanyakan ada di Tangerang ya, Tangerang, Cikarang, Tangerang lagi, Tangerang ya, Banten ya, Tangerang juga ya sama ya. Satunya ada di Filipina, kemudian di tahun 2023 kemarin ada pembangunan 2 pabrik lagi ya dengan total investasi 3,7 triliun dan mulai beroperasi tahun 2024 dan ini menambah kapasitas 200.000 ton atau tambahan wafer sama apa tadi saya lupa. Itu sekitar 30% dari produksi sekarang. Jadi akan ada penambahan produksi di tahun 2024 ini teman-teman ya, yang pastinya akan berimpact nanti terhadap pendapatan.
Nah, ini adalah apa? Pendapatannya yang didapat oleh MYOR ini eh, ada lokal dan ekspor ini hampir berimbang, namun masih banyak lokalnya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari apa pendapatan per segmen operasinya ini juga hampir sama ya. Untuk makanan dalam kemasan ya 13,5 triliun, untuk minumannya 9,2 triliun. Jadi dia cuma jual makanan dan minuman dalam kemasan. Ya, jadi ini berimbang aja, tidak ada yang di atas 10% customernya teman-teman ya. Untuk kinerja perusahaannya kita lihat ya, untuk pendapatannya ini menanjak naik ya. Menanjak naik, tidak pernah turun, hanya satu kali turun di 2020, itu pun karena Covid. Ya, untuk laba kotornya ini justru menanjak naik, namun sejak 2019 ya, karena ini Covid, dia turun teman-teman ya. Jadi ada penurunan sejak Covid nih ya. Dia grafiknya turun dan belum kembali lagi. Ya, belum kembali lagi. Eh ini 2022 teman-teman ya. Kemudian laba usahanya juga sama ya. Ini beranjak naik, Covid turun ya. Ini juga sama. Nah, ini justru malah 2020 malah tinggi laba bersihnya, 2021-nya yang anjlok ya. Nah, untuk forecast di 2023 seperti apa? Nah, forecastnya untuk pendapatannya turun teman-teman ya di tahun 2023 ini ya, masih turun dibandingkan tahun 2022. Namun kalau kita lihat laba bersihnya justru naiknya cukup signifikan ya, annualize-nya 2,7 triliun. Sedangkan di tahun 2022 meskipun pendapatannya lebih tinggi, namun laba bersihnya tidak terlalu signifikan, bahkan masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Jadi ini untuk laba bersihnya sudah membaik ya, meskipun pendapatannya itu tidak setinggi di tahun 2022. Nah, itu kenapa kok bisa seperti itu? Kita lihat karena ada perbaikan di struktur pendapatannya teman-teman ya. Jadi setelah Covid itu kita lihat ya, gross marginnya tergerus teman-teman ya, karena bahan baku naik, terus transportasi juga naik ya untuk distribusi, dan ini sudah mulai membaik di tahun 2023 di 9 bulan pertama, udah mulai pulih ya teman-teman ya, 26,7 gross marginnya, kemudian laba usahanya juga sudah naik ke normal ya, dan laba bersihnya justru ini lebih tinggi dibandingkan 10 tahun terakhir ya, 9% dari pendapatan. Makanya tadi kenapa kok nggak pendapatannya memang tidak setinggi 2022, namun laba bersihnya jauh lebih tinggi karena memang ada peningkatan di struktur pendapatannya. Ini lebih detailnya untuk performance 9 bulan dibandingkan 9 bulan ya. Naik 3% ya. Namun meskipun nanti di annualize tetap lebih rendah daripada tutup tahun 2022. Ya, laba kotornya naiknya cukup tinggi karena beban pokok penjualannya ini justru malah turun. Di saat pendapatannya naik, beban pokok penjualannya malah turun. Ya, sehingga laba kotornya naiknya signifikan. Ya, beban usahanya naiknya tipis ya, hanya 1,1%, masih lebih rendah dibandingkan naiknya total pendapatan. Jadi ini naik lagi laba usahanya dan laba bersihnya menjadi naik 86,3%, menjadi 2,06 triliun. Nah, bagaimana untuk valuasinya? Kalau kita lihat pada saat video ini dibuat, PBV-nya ada di garis merah ini yaitu 3,87 ya, dan rata-ratanya ada di 5,42 PBV-nya. Jadi book value PBV pada saat video ini dibuat di harga 2.400 itu masih di bawah rata-rata ya 10 tahun terakhir teman-teman ya. Jadi ini masih di bawah rata-rata, meskipun ya kalau kita lihat secara PBV mahal ya. Namun sekali lagi ya, perusahaan yang growth-nya seperti ini memang susah ya kalau kita mau dapat di angka 1 atau di bawah 1 tuh jarang sekali. Ya, untuk pair-nya juga sama. Pada saat video ini dibuat, pair-nya ada di 19,9, di mana rata-ratanya ada di 30. Ya, jadi ini masih jauh di bawah rata-rata 10 tahun terakhir ya di pair-nya. Kemudian untuk earning yield sendiri juga masih ini di atas 5%, dan ini adalah earning yield tertinggi selama 10 tahun terakhir untuk perusahaan MYOR. Di mana rata-ratanya itu biasanya cuma 3,5%, ini bisa sampai 5% teman-teman. Jadi baik secara price to book value, pair, dan earning yield ini masih di bawah rata-ratanya selama 10 tahun terakhir, masih lebih murah.
Ya, namun kalau kita lihat secara earning yield sendiri, 5% ini ya tentu saja terbilang mahal kalau menggunakan metode valuasi earning yield yang saya pakai, yaitu 10-15% ya. Ini masih 5%, jadi masih mahal. Namun sekali lagi ya, karena ini perusahaan yang selalu bertumbuh, rasanya hampir mustahil kita bisa mendapatkan di harga earning yield 10-15%. Ya, karena saling membalap ya. Balap-balapan antara pertumbuhan dan earning yield. Biasanya memang harga sahamnya naik lebih dulu daripada kinerjanya. Nah, ini adalah valuasinya teman-teman ya. Untuk menggunakan metode earning yield itu 10-15%, harga wajarnya ada di 805 sampai 1.200. Jadi harga saat ini 2.400 tuh lebih mahal 99 sampai 198%. Jadi lebih mahal 2 sampai 3 kali lipatnya. Ya, 2 sampai 3 kali lipatnya. Nah, karena ini perusahaannya bertumbuh secara stabil ya, saya menggunakan metode juga future value dengan menggunakan rata-rata 10 tahun terakhir teman-teman ya. Jadi 10 tahun terakhir ini diperdagangkan di PER 30 dan PBV 5,4. Untuk EPS-nya saat ini 121 dan PBV-nya ini annualized EPS ya teman-teman ya, 2023, dan PBV-nya di kuartal 3 itu adalah book value-nya 620 dengan CAGR-nya ini 15 tahun terakhir ya, itu bertumbuhnya adalah untuk EPS itu 19,2% dan book value-nya bertumbuh 16,2%, sehingga ketika dihitung 5 tahun ke depan itu kira-kira harga sahamnya ada di, kalau secara future value kita menggunakan PER itu ada di 8.700 untuk menggunakan price to book value. Kenapa lebih rendah? Karena kan ini membagikan dividen ya. Nanti kita akan bahas di dividen. Ya, membagikan dividen, jadi tentu saja pertumbuhannya tidak setinggi pertumbuhan EPS-nya ya. Karena sebagian ekuitasnya dibagikan untuk dividen. Jadi lebih rendah, itu 7.000 ya. Jadi namun tetap mirip-mirip, dan 10 tahun ini harga sahamnya estimasi 21.000 atau secara PBV-nya 19.000. Ya, sejelek-jeleknya hanya 50% itu ya, separohnya ya. Mungkin ini 4.000 masih lebih tinggi dibandingkan harga saat ini ya. Kita anggap aja jelek-jeleknya ini meleset 50% gitu ya. Harganya 4.000-an dan ini 10.000-an, masih multi bagger untuk jangka panjang plus dividen. Ya, jadi memang kalau perusahaan sedang bertumbuh seperti ini, kita memang ini namanya growth investing ya. Pertumbuhan perusahaan yang selalu bertumbuh ya. Jadi kalau menggunakan valuasi value investing pastinya nggak akan ketemu ya, karena ini perusahaan bertumbuh, nggak mungkin value-nya di bawah. Oke, untuk dividen sendiri ini rutin membagikan dividen teman-teman ya, rutin sekali membagikan dividen, pernah membagikan dividen bonus juga ya. Untuk imbal hasilnya ya kisaran ini ya 1% sampai 3% ya, karena tadi earning yield-nya cuman rata-rata 3%-an ya, jadi nggak mungkin dia membagikan dividen itu lebih dari 3% ya. Kemudian untuk estimasi di tahun 2024 sendiri, ini EPS-nya kan naik ya dia, sudah dilihat 121, saya estimasi 40%, itu 48 dibagi harga saat ini kira-kira ya 2%. Kenapa kok cukup tinggi 2% dibandingkan tadi biasanya rata-rata cuma 1%-an ya? Ya karena tadi earning yield-nya memang 5% teman-teman ya. Earning yield pada saat ini dibuat 5%, jadi dari 5% yang dibagikan 2% ke investor, masih ada 3% itu masuk ke ekuitas. Nah, untuk kesehatan finansialnya ini juga cukup oke teman-teman ya. Untuk quick ratio-nya ini rata-rata 2, current ratio-nya juga di atas 2. Jadi tidak ada masalah dari sisi keuangan. Debt to equity ratio-nya juga di bawah 1, dan ini semakin turun per kuartalnya. Dan kalau kita lihat secara tahunan, ini juga semakin turun ya. Jadi sebenarnya ini bagus. Ya, beban keuangannya tentu saja semakin turun, sehingga mungkin tadi laba bersihnya bisa naik ya, karena beban bunganya semakin kecil untuk dibayar. Untuk seasonality kita lihat ya, biasanya 10 tahun terakhir ini saham naiknya di bulan apa saja ya. Januari memang kecil ya, 40%, dan ini sudah minus ya. Ini awal yang bagus ya. Kalau belum punya sahamnya, ngelihat saham seperti ini awalnya bagus, tapi kalau sudah punya sahamnya tentu saja nggak enak. Ya, di bulan Februari, Maret, dan Mei ini chance untuk naiknya cukup besar, 70% teman-teman ya, dan yang lainnya nggak ada. Ya, jadi ini berpotensi naik di dekat-dekat ini teman-teman, Februari, Maret, dan Mei.
Kemudian untuk bandarmologinya kita cek ya, struktur kepemilikan sahamnya. Ini tadi sudah disebutkan di awal juga ya, ada Yunita Branindo, Mayora Dana Utama, ada Jogi Hendra Atmaja, ya. Kemudian ada ini komisaris dan direksi. Kemudian masyarakatnya 15,47 plus ada yang skrip ya. Ini yang skrip ini pasti tadi sejak IPO ya, mungkin kemungkinan dia belinya sejak IPO teman-teman ya. Sudah naik tadi berapa persen, 1000 berapa persen tuh ya teman-teman ya. Biasanya kalau skrip kan tidak bisa jual di bursa ya. Oke, ini totalnya 22,3 miliar lembar saham, dan yang floating itu hanya yang di masyarakat nih teman-teman ya, 15,5%. Jadi ini pengendali tidak scripless sahamnya. Jadi ini bisa membuat kita sebagai investor tenang ya, karena pengendalinya tidak ada akses untuk menjual sahamnya, meskipun ya bisa kalau pengen tetap bisa dirubah ya. Namun saat ini dia tidak ada willing atau tidak ada keinginan untuk menjual sahamnya karena dia tidak mencatatkan sahamnya di KSE. Ya, artinya ya mungkin tidak ada niat untuk menjual karena perusahaannya bertumbuh terus, buat apa dijual gitu ya. Oke, kemudian peran investor asing di saham ini cukup oke ya. Namun kalau kita lihat korelasinya tidak di atas 2,5 ya, jadi masih cenderung tidak terlalu berimpact terhadap harga ya. Kalau kita lihat sejak Agustus investor asing buang barang terus ya, nanti kita akan lihat detailnya seperti apa. Nah, ini secara kepemilikan retailnya teman-teman kita lihat dari Desember ke Desember bertambah ya, 551 setahun terakhir, dan dari November ke Desember bertambahnya cukup lumayan yaitu 1070. Jadi sebenarnya dari Desember ke November ini turun ya. Karena pertambahan sebulan terakhir itu lebih tinggi daripada setahun. Nah, kalau kita lihat jumlah lembar sahamnya bertambah juga, average-nya bertambah, dan value per hodlnya juga bertambah. Ya, jadi ini murni memang pertambahan dari investor retail lokal, di mana setahun terakhir itu kalau kita rata-rata 551 orang yang masuk itu membawa masuk 116 juta rupiah. Atau sebulan terakhir ini 1070 per orangnya itu masuk 33,1 juta rupiah. Ya, dan value per holdernya saat ini di Desember ya, bukan saat ini, sorry. Itu per investor retail megang satunya kira-kira 21 jutaan ya. Nah, ini adalah perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir. Kalau kita lihat tadi memang investor asing sedang buang barang ya. Tadi kita sudah lihat sejak bulan apa tadi ya? Agustus ya. Dan sebenarnya memang ini sudah buang barang dari Maret, Mei, Juni ya. Agustus yang selalu rutin. Ya, yang buang itu siapa? Ini kita lihat ya, kita ada foreign others, di mana foreign others ini di Desember tahun 2022 merupakan pemegang saham tertinggi di luar pengendali ya, 30,8%. Tertinggi keduanya ada di reksadana lokal, tertinggi ketiganya ada di local insurance. Ya, apa yang terjadi setahun terakhir ini pemilik saham utamanya membuang barang cukup banyak ya. Sehingga harga sahamnya kalau kita lihat habis uptrend, dia sekarang ada sideways, nanti kita akan bahas di technical. Ya, ada sideways-nya karena pemilik barang terbanyaknya lagi buang barang. Terbanyak kedua juga lagi buang barang. Namun terbanyak ketiganya ini justru mengumpulkan terus, dan investor retail lokal juga ikut-ikutan mengumpulkan ya. Namun ini porsinya sangat kecil teman-teman ya. Sangat kecil. Yang lainnya juga sangat kecil. Ya, ini sekuritas juga ada yang mengurangi ya. Nah, sekarang untuk di Desember 2023 komposisinya sudah berubah nih teman-teman ya. Untuk pemegang saham utama nomor satunya sekarang masih dipegang foreign other 25. Yang keduanya sudah berubah jadi insurance, local insurance ya. Reksadana sudah bergeser ke pemegang saham terbesar ketiga. Ya. Jadi ini secara overall ini sedang terjadi distribusi ya, dari dua besar ditampung oleh pemain terbesar ketiganya plus investor retail lokal lah ya. Kemudian ini adalah ada institusi keuangan yang juga ikut menampung. Jadi ada uang besar yang ikut menampung sehingga tadi harganya nggak turun, malah dia sideways ya, karena mungkin cukup seimbang ya. Namun untuk investor retailnya ini ikut membeli lah ya, ikut numpang beli. Kemudian untuk di tahun 2024 ya, bulan Januari ini seperti apa? Kita lihat harga sedang turun teman-teman ya, sedang turun, dan ini sedang terlihat distribusi 1 sampai 19 Januari juga sedang terlihat big distribution.
Ya, kita lihat di broker summary ya, broker YU ini buang barang, broker PD buang barang ya, cuma dua ini aja yang lumayan dominan ya. Jadi masih melanjutkan distribusinya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat tadi secara teknikal, nah sebenarnya dari sini tuh naik teman-teman ya. Dari sini naik ya, kemudian ini masih naik ya, garisnya masih uptrend. Kemudian nah dari sini 2023 ini sudah mulai tidak, kenaikannya sudah mulai berhenti teman-teman ya, dan mulai ranging ya, ranging bahkan cenderung ini sekarang mau jatuh ke bawah. Namun tadi kita lihat dari struktur perpindahan sahamnya itu sebenarnya berimbang ya. Jadi antara apa yang buang dan yang nampung investor retail lokal kecil sekali perannya, jadi kemungkinan tidak akan impact ke sahamnya ya. Jadi saham ini kemungkinan masih akan sideways atau ranging aja di antara 2230 sampai 2900 ya. Dan saat ini sedang ada di bawahnya nih teman-teman, sedang ada di bawah mendekati area rangingnya di ini 2230 sampai 2900 ya. Jadi untuk trading sebenarnya cukup oke sih ya. Karena ini sedang ada di posisi bawah ya. Jadi kemungkinan terburuknya dia akan turun ke 2230. Namun karena ini area ranging ya, kemungkinan dia akan bisa naik lagi ke 2900 ya. Dia akan ranging aja di sini sampai nggak tahu tuh nanti foreign other sama reksadana lokal berhenti buangnya kapan ya. Karena mungkin mereka waktu itu buang barang karena COVID gitu ya, mengurangi barangnya. Kemudian sekarang ini sudah pulih, tadi kita lihat pendapatan memang belum naik, namun laba bersih sudah naik. Apalagi ada pembangunan 2 pabrik, pastinya untuk ke depan dia akan tetap bertumbuh lagi. Ya, meskinya kalau seperti itu analisanya mungkin bisa berubah dari big money dan kemudian dia mulai buyback, harganya bisa melanjutkan kenaikan ya, menuju ke future value yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, terakhir rangkumannya teman ya, dari fundamental tadi kinerja jangka panjangnya ini naik terus, kinerja jangka pendeknya juga masih naik tipis 3%. Ya, valuasi terbilang mahal kalau menggunakan earning yield ya. Makanya tadi saya lampirkan future value juga. Rutin bagi dividen dengan forecast-nya 2%. Berpotensi naik 60 di atas 60% itu ada di bulan Februari, Maret dan Mei, di mana ini dekat ya dari bulan Januari. Kemudian untuk bandarmologinya sedang terlihat distribusi ya. Desember ke Desember ini distribusi pemegang saham terbesar ke-1 dan kedua di luar pengendali. Nah, untungnya ditampung oleh terbesar ketiganya, plus ada institusi bank atau institusi keuangan asing ya yang juga mulai masuk. Ya, investor retail lokal ngikut aja. Di sini 1 sampai 19 Januari masih dilanjutkan distribusinya ya. Untuk teknikalnya tadi ranging di 2230 sampai 2900. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Emyor ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri dan jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion atau penambah atau pelengkap analisa teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu analisa saham Emyor ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa jika ingin request bisa menggunakan Google Form yang sudah disediakan. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.